Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna siyam kama amara alladziina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, bil khusus para sesepuh, para asatidz, para guru, bapak-bapak, para pemuda, juga anak-anakku sekalian sebagai generasi penerus, jamaah sekalian, saudaraku seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga istri dan anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, keturunan kita, semuanya semoga mendapatkan syafaat jemaah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan bersama rombongan para kekasihnya Allah di bawah arsy Allah, yaitu bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di malam ke-17 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang keempat di bulan Februari 2026. Dan taklim rutin kita malam ini adalah pertemuan yang ke-481. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang kedua, membaca salawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Yang ketiga, dengan mengistiqomahkan zikir jalalah yang pahalanya, monggo bapak-bapak yang ada di luar dipersilakan masuk ke dalam. Jadi anak-anak mengalah ya,
yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Dan mohon keikhlasannya secara khusus untuk mendoakan istri saya yang sedang sakit, bagus baik, udah lama belum sembuh-sembuh. Mohon bantuan doanya dari para jamaah, semoga khususnya istri saya yang sedang sakit, juga saudara kita seagama yang sedang sakit, semoga oleh Allah disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Nanti kurang lebih sekitar 13 hari lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang ke-9 di dalam bulan-bulan Islam. Dalam Al-Quran, surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina, juz yang kedua ayat 183. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang di hatinya ada iman, memanggil orang-orang yang mengaku atau mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman. Maka oleh karenanya siapapun yang dirinya mengaku sebagai orang yang beriman, siapapun yang di hatinya masih ada iman, siapapun yang mengaku orang beriman, maka mereka harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, karena memang dalam ayat tersebut jelas Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba ay furido, telah dipardukan, telah diwajibkan alaikum atas kalian, opo asyamu puasa. Yakni orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, mereka diwajibkan untuk berpuasa Ramadan di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula puasa itu atas orang-orang sebelum kalian, yakni umat-umat terdahulu pun, para nabi terdahulu pun bersama umat mereka berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang mampu mencegah diri kalian dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, agar kalian menjadi manusia-manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu. Karena pada dasarnya hawa nafsu itu cenderung terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang nantinya di akhirat oleh Allah akan dijadikan para penghuni surga. Jadi siapapun yang ingin masuk surga, jangan sampai gak puasa. Jangan sampai saya pengen masuk surga tapi bulan Ramadan kagak puasa. Surga dari mana? Yang jelas, yang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan dengan disengaja tanpa adanya udzur syar'i, tanpa adanya halangan yang dibenarkan oleh hukum agama, itu akan nanti di akhirat akan dimasukkan ke neraka. 1 hari meninggalkan kewajiban puasa Ramadan dengan sengaja
Di akhirat nanti oleh Allah dibakarnya di neraka selama 500 tahun. Lama enggak? 500 tahun lama enggak? 1 tahun di neraka perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Akan terasa lama. Karena puasa Ramadan ini adalah merupakan sendi dasar agama yang paling mendasar yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak ada ujur, kecuali kalau ada ujur, seperti sakit parah yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa, maka nanti dikodok di bulan Syawal. Atau seperti pikun, usia lanjut, tidak memungkinkan untuk puasa, nggak apa-apa nggak puasa, tapi bayar fidyah. Setiap 1 hari puasa ditinggalkan, bayar fidyah 1 mud, 3/4 liter. Sehari itu. Berarti kalau sebulan berarti udah aja 3 liter dulu kali sebulan berapa? 3 kali 3. Belum yang pendapatnya. Jadi kalau sehat dengan puasa, jangan memperturutkan hawa nafsu. Sebab biasanya orang kalau hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu, ujung-ujungnya akan menyesal, akan celaka. Yuk, kita taati perintah Allah, kita patuh tunduk menjalankan puasa Ramadan semata-mata karena Allah. Dasarnya kita iman kepada Allah. Jadi puasa Ramadan ini nggak boleh ditinggalkan kalau tidak ada ujur. Karena merupakan sendi dasar agama Islam yang paling mendasar yang oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Urul Islam wa qawaiduddin salasun." Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar ada 3. Kita tahu rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 ibadah haji. Nah, dari rukun Islam yang 5 tersebut, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar ada 3, yaitu syahadat, sholat, dan puasa Ramadan. Sedangkan zakat kalau punya hartanya mencapai nisab, baru wajib zakat. Kalau nggak punya harta, apa yang perlu zakatin? Boro-boro zakat. Ibadah haji, kalau mampu melakukan perjalanan ke tanah suci Mekah, ada ongkosnya, badannya sehat, dan ada biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, dan ada biaya untuk selama di sana ibadah haji. Kalau nggak punya duit, yang nggak wajib. Tapi sholat, syahadat, puasa Ramadan, kaya miskin tetap wajib. Nggak punya uang tetap wajib. Makanya ini yang 3, syahadat, puasa Ramadan, dan apa tadi? Sholat ya. Syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ini adalah nurul Islam wa qawaiduddin, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Yang kata Nabi, man taraka wahidatan min hunna fahuwa biha kafir. Ini kata Nabi. Silakan buka hadisnya. Ini sabda Rasul, jangan ditentang. Bahaya menentang sabda Rasul. Bisa murtad. Bisa keluar dari agama Islam. Coba-coba menentang ayat Quran. Coba-coba menentang hadis Nabi. Bisa murtad. Karena orang yang menentang Al-Quran, orang yang menentang hadis Nabi, berarti dia tidak beriman, tidak percaya terhadap kebenaran firman Allah, dan tidak percaya terhadap kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal konsekuensinya, amantu billah wa bima qala Allah, wa amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman pula kepada firman-firman Allah, kepada ayat-ayat Allah. Tidak dikatakan beriman kepada Allah kalau ingkar kepada Al-Qur'an, karena Al-Quran kalam Allah. Dan saya beriman kepada Rasulullah, juga saya beriman percaya kepada sabda-sabda Rasul, kepada hadis-hadis Nabi. Tidak dikatakan beriman kepada Rasulullah kalau menentang, kalau ingkar terhadap sabda Rasulullah.
sabdanya, sama bohong. Makanya syahadat, sholat, puasa Ramadan ini seni dasar agama Islam yang paling dasar yang tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau ada ujur. Kalau tidak ada ujur, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Nah, kata Nabi man taraka, barang siapa yang meninggalkan wahidatan satu minhunna dari 3 perkara tersebut. Jadi barang siapa yang meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut, yang 3 perkara tersebut adalah tadi syahadat, sholat, puasa Ramadan. Nah, kalau kita meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut, tolong perhatikan apa kata Nabi. Kata Nabi, bahwa biha kafir. Ini kata Nabi, bahwa biha kafir, bahwa biha kafir. Itu hadis. Bahwa maka dia biha dengan sebab meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut kafir, kata Nabi, dia akan mati dalam keadaan kafir. Nggak percaya silahkan buktikan. Tinggalkan syahadat, jangan dibaca lagi syahadat. Kalau perlu tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini kalau ditinggalkan sama kita, nggak pernah dibaca di dalam sholat, bahkan kita mentak, saat itu juga kafir kita. Kalau mati, nggak mati kafir. Meninggalkan syahadat itu kafir. Makanya umat Islam diwajibkan dari mulai umur 7 tahun diwajibkan untuk membaca 2 kalimat syahadat sehari semalam sebanyak 9 kali. 9 sekali itu di dalam sholat 5 waktu. Pada waktu kita melakukan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Setiap kita melakukan tahiyat awal, setiap kita melakukan tahiyat akhir di dalam sholat, kita diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu wajib. Kalau itu nggak dibaca, sholatnya nggak diterima oleh Allah. Sholatnya nggak sah. Masa sholat nggak baca syahadat? Ini kalau ditinggalkan bisa kafir matinya. Syahadat wajib dibaca dalam sholat. Nah, sholatnya kita tinggalkan, berarti nggak baca syahadat, berarti meninggalkan syahadat. Makanya orang yang meninggalkan sholat juga matinya dalam keadaan kafir. Apabila dia meninggalkan sholatnya secara sengaja, tidak ada ujur syar'i dan hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, itu matinya kafir. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada ujur syar'i, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum, yang bisa ditolerir oleh hukum, secara sengaja dan hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, hatinya menentang terhadap kewajiban sholat, apabila dia mati, fala yusallu wa la yusalla alaihi. Diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in, fala yusallu wa la yusalla alaihi. Kalau dia mati, orang seperti itu jenazahnya nggak usah dimandiin, nggak usah disolatkan, karena ketika hidup nggak mau sholat. Kata malaikat, enak aja udah mati pengen disolatkan, tapi nggak pernah mau sholat. Makanya sholat tak sebelum disolatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah 2 ayat 183 ketika Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan puasa kepada kita yang dipanggil oleh Allah, "Hai orang-orang beriman." Betul enggak? Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumusiyam, yang artinya hai orang-orang Islam telah diwajibkan atas kalian puasa. Allah tidak mengatakan begitu. Tapi yang Allah katakan, hai orang-orang beriman. Padahal puasa Ramadan adanya di rukun iman, di rukun Islam. Di rukun Islam. Demikian pula ketika Allah akan memerintahkan sholat, yang Allah panggil orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam. Padahal sholat adanya di rukun iman, di rukun Islam. Rukun Islam. Kenapa ketika Allah akan memerintahkan sholat, padahal sholat ada dalam rukun Islam, tapi yang dipanggil oleh Allah bukan orang-orang Islam? Kenapa ketika Allah akan memerintahkan puasa Ramadan, padahal puasa
Tapi yang dipanggil oleh Allah bukan orang-orang Islam, tapi orang-orang beriman. Ini maknanya, ini pengertiannya menunjukkan bahwa antara sholat dan iman, antara puasa Ramadan dan iman itu hubungannya sangat erat. Jadi bahasa mudahnya begini, tidak dikatakan sebagai orang beriman orang yang berani meninggalkan sholat. Itu bahasa mudahnya. Tidak dikatakan sebagai orang beriman orang yang berani meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Makanya yang dipanggil orang-orang beriman, karena hanya orang-orang yang benar-benar beriman sajalah yang akan mampu menahan diri dari makan, dari minum, dari mulai subuh sampai maghrib. Itulah orang-orang beriman. Kalau nggak ada iman nggak bakal kuat. Betul nggak? Banyak nggak saudara-saudara kita yang mengaku beragama Islam, tapi mereka nggak puasa, di pasar, pada makan, pada merokok, tidak punya rasa malu. Kelakuannya lebih daripada orang yang gak waras. Masya Allah. Banyak nggak? Itu menunjukkan mereka udah nggak ada iman. Kalau ada iman, mereka malu. Karena al-haya minal iman. Malu itu bagian daripada beriman. Kalau kita masih ada rasa malu, berarti masih ada iman. Kalau rasa malunya hilang, berarti imannya hilang. Contoh lihat, puasa Ramadan ini diwajibkannya kepada orang yang berakal sehat, kepada orang yang akalnya waras. Orang yang gila tidak diperintah puasa Ramadan. Orang yang gila, orang yang tidak waras akalnya tidak diwajibkan puasa Ramadan. Tidak juga. Kalau orang gila nggak puasa wajar karena gila. Ini kita ngaku sehat tapi nggak puasa, berarti perbuatan kita, kelakuan kita seperti mereka. Kita jangan mau disamakan dengan mereka. Caranya puasa kita puasa supaya jadi beda antara orang gila dengan kita. Dia bulan kemarin disebut gelo empung tapi tidak puasa. Dia bilang gelo empung tapi tak apa tetap dalam gelo. Kalau orang gila di bulan Ramadan tidak puasa wajar tuh. Wajar karena mereka tidak diperintah puasa. Karena mereka gila, tidak diwajibkan puasa. Ini ngaku waras tapi nggak puasa, berarti sama dengan siapa? Jadi kalau kita nggak mau puasa, silahkan minta gila aja udah. Karena kami salah punya tuh, kalau puasa. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu bagaimana kalau ada orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah balik, berakal sehat, secara sengaja membatalkan puasanya di siang hari, padahal badan sehat, sebenarnya dia mampu puasa sampai maghrib, tapi oleh karena dia memperturutkan nafsunya, tidak mampu menahan nafsunya, akhirnya dia buka. Orang-orang bukannya nanti maghrib, dia bukanya jam 12 ngopi di kamar dengan rokok ngumpul. Ayat itu tidak ada. Dan si ayat mana terima kasih pada dia. Kalau ningali saya kenalan. So, bisi wani, bisi tebo kaera kan pada dia. Nah, oke bela men. Nah, orang Islam yang tidak ada udzur syar'i secara sengaja di siang hari bulan Ramadan dia membatalkan puasanya secara sengaja, padahal tidak ada udzur, tidak sakit, tidak apa. Maka orang seperti ini, pertama dia wajib qadha puasa Ramadan yang ditinggalkannya 1 hari, nanti diqadha di bulan Syawal. Yang kedua, dia tetap wajib menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib, seperti halnya orang yang berpuasa. Tapi tidak makannya, tidak minumnya orang tersebut tidak dihitung puasa, tidak bernilai ibadah karena sudah batal. Lalu Pak, rugi aku. Hari anu puasa malah dia wajar puasa, pahala nanya. Dia berpuasa tapi wajib menahan makan sampai maghrib, seperti orang puasa. Berarti bego orang rugi orang. Yang ketiga, apabila dia melanggar ketentuan agama seperti ini, kata agama dia tidak boleh makan,
tidak boleh minum. Karena secara sengaja dia telah membatalkan puasanya, maka dia tetap harus seperti orang puasa, menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib, tapi tidak dihitung puasa, tidak ada pahalanya. Kalau bapak dia melanggar larangan ini, maka setiap makannya itu dosa. Dia makan sepiring, setiap satu suap dosa, dosa, dosa. Setiap minum tegukannya dosa semua. Haram semua makanan itu. Mana keterangannya? Yuk kita lihat keterangannya. Wajibu dan wajib hukumnya ma'al kodoi beserta kodok. Opo al imsaku disaumi, menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum sampai maghrib. Bagi siapa? Bagi orang alaman ta'adda, liman ta'adda bifitrihi, bagi orang yang secara sengaja membatalkan puasanya di siang hari dia buka. Nah, kalau kita secara sengaja membatalkan puasa kita di siang hari bulan Ramadan, kita buka padahal badan tidak ada ujur, maka orang seperti itu pertama wajib qada, nanti musawab, yang kedua dia wajib untuk tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Tapi tidak makannya, tidak minumnya tidak dihitung puasa, nggak dapat pahala tekor. Apabila dia memaksakan diri makan minum, maka setiap makannya, setiap minumnya itu jadi haram, jadi dosa. Naudzubillah min, karena dia telah melakukan pelanggaran secara sengaja. Padahal badan sehat, mampu puasa, tapi sengaja membatalkan diri. Kecuali kalau orang yang mabuk seharian itu batal puasanya. Kecuali musafir sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuh yang membolehkan sholat jamak qashar, yaitu masalah ini kurang lebih sekitar 93 km. Misalnya dari sini ke Tasikmalaya, itu dibolehkan buka puasa, tapi nanti wajib qada. Atau kecuali pikun, atau kecuali ayan, atau ayan. Nah, oleh itu kalau orang puasa aja, ya seharian itu bisa batal puasanya, wajib qada. Baik para jemaah. Kemudian yang kedua, yang diwajibkan mengqada puasa Ramadan yang ditinggalkannya, dan dia diwajibkan menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Apabila dia makan dan minum, maka makan minumnya dosa. Yang kedua adalah ala tarikin yati lailan bil fardhi, atas orang yang meninggalkan niat puasa Ramadan di waktu malam. Terlepas dari apakah meninggalkan niatnya secara sengaja atau lupa. Kalau kita lupa enggak niat puasa Ramadan untuk esok hari, maka puasanya tidak sah. Tidak sah. Tapi dia tidak boleh makan sampai maghrib, harus seperti orang yang berpuasa. Nah, ini kita harus paham hukum ini. Harus paham. Kadang-kadang kalau kita nggak paham hukum, kita biasa-biasa aja. Ya, jadi nggak paham. Jadi ala tarikin niati lailan fil fardhi, atas orang yang meninggalkan niat puasa Ramadan di malam harinya untuk puasa esok harinya. Kalau dia meninggalkan niat, tidak niat, puasa Ramadan yang dia kerjakan esok hari tidak sah. Dan dia wajib qada puasanya nanti bulan Syawal. Dan yang ketiga, dia wajib menahan diri dari makan dan minum sampai malam. Kira-kira jelas nggak nih? Makanya jangan lupa untuk mengantisipasi, untuk jaga-jaga. Kalau kita lupa nggak niat puasa Ramadan di malam harinya untuk puasa esok harinya, maka pada malam pertama bulan Ramadan kita boleh mengikuti pendapat Imam Malik. Di mana Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau membolehkan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus. Nah, ini pendapat Imam Malik bisa kita pakai dalam rangka untuk jaga-jaga, untuk antisipasi. Kalau kita lupa, maklum manusia mahal khotoi walisan, tempat salah tempat tuh. Nah, manakala kita lupa, sudah terhandle, karena kita di awal Ramadan sudah niat puasa Ramadan 1 bulan.
Syafi'i, hei budak pelagane ngatur. Udah. Daripada kalian dengan balik. Jadi nyaingan suara kurang ya. Lain diperhatikan supaya menang ilmu. Bulan digalakkan Pak Amal. Kupingkan. Soalnya suaranya nggak ganggu. Baik. Baik. Nah, tapi walaupun umpama di malam pertama bulan Ramadan kita sudah melaksanakan pendapat Imam Malik, yaitu niat puasa Ramadan 1 bulan full, 1 bulan penuh sekaligus dengan tujuan jaga-jaga antisipasi kalau kita lupa dan niat malam hari untuk puasa esok hari, maka sudah terhandle, puasa tetap sah. Nah, walaupun itu sudah dilaksanakan, tetap karena kita mazhabnya bukan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i. Mayoritas di Indonesia, di Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, mayoritas umat Islam itu bermazhab Imam Syafi'i. Nah, bagi umat Islam yang bermazhab Imam Syafi'i mengatakan niatul lailan likulli yaumin bil fardhi, wajib niat puasa setiap malam untuk puasa esok hari di dalam puasa yang hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan wajib, puasa qada Ramadan wajib, puasa kafaratul uzma wajib, puasa yang dinajarkan wajib. Nah, kalau puasanya puasa wajib, maka Imam Syafi'i mengatakan wajib niatnya malam hari untuk puasa esok hari. Berarti malam pertama Ramadan yang harus kita laksanakan 2. Pertama, niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus mengikuti pendapat Imam Malik. Yang kedua, niat puasa Ramadan untuk esok hari mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Cuma ada perbedaan tanggung niat. Kalau ini nanti salah paham nanti. Udah Isa ini. Nanti lah bawa aja ya. Langsung bawa atau langsung pulang. Apa makan? Makan. Puasa dia sebulan. Kali-kali batal ya kayak ujur. Cuma niat saya. Niat puasa sebulan. Kali-kali ujur gitu batal. Ya tetap niat puasa sebulan baik. Oke, di mana-mana kayak ujur batal, yang bodoh. Oke, benar. Niat bodoh dia. Nawa itu somal kodoi an Ramadana pada itu niat bodoh. Nawa itu somal kodoi an Ramadana pada niat bodoh itu oke. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung. Ada bedanya kalau niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus, kalimat Ramadannya dibaca nasab, Ramadana. Huruf nunnya berbaris fathah. Tapi kalau untuk niat puasa Ramadan, untuk puasa setiap hari, untuk niat puasa Ramadan tiap malam, itu kalimat Ramadannya dibaca JR. Huruf nunnya berbaris kasroh, Ramadani, itu perbedaannya. Ramadana untuk puasa Ramadan 1 bulan, Ramadani untuk puasa Ramadan tiap hari. Jadi ada dona, ada doni, yang nggak ada dono, karena dono udah meninggal. Kasino nggak ada, kasino dono hidup ada hidup. Nah, jadi begini, niat puasa Ramadan 1 bulan nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa Ramadan, aku niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Wajib karena Allah. Nah, setelah itu dibaca, udah kita niat lagi niat puasa untuk esok hari. Ini pendapat Imam Syafi'i, yaitu kalau niat puasa untuk setiap hari, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadani karena Ramadani hadis syarati lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi puasa Ramadan yang akan kita jalankan adalah Ramadan tahun
ini, bukan Ramadan tahun kemarin. Kalau Ramadannya tahun kemarin, puasa sekarang berarti kodok namanya. Bukan Ramadan tahun yang akan datang. Masa kita puasanya sekarang untuk Ramadan yang akan datang? Tidak jadi puasanya, karena Ramadannya belum datang. Makanya harus jelas Ramadan yang mana, Ramadan tahun ini. Nah, supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita kerjakan esok adalah Ramadan tahun ini, bukan tahun yang lalu, bukan tahun yang akan datang. Maka kalimat Ramadannya menurut aturan ilmu nahwu mesti dibaca JR. Mesti dibaca Ramadani, jangan dibaca Ramadana. Mesti dibaca JR, itu aturan ilmu nahwu, aturan ilmu tata bahasa Arab. Itu. Kenapa kalimat Ramadannya mesti dibaca JR? Itu dijawab, ada jawabannya dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Jadi Ramadhani bil jari li idafati lima ba'dahu. Karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan, disandarkan ke kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati, di mana kalimat haji sanati mengandung arti tahun ini. Jadi Ramadhani haji sanati, Ramadan tahun ini. Nah, ketika umpama dibaca Ramadan haji sanati berarti terputus munqati. Berarti seakan-akan itu kalimat Ramadan tidak diidopatkan ke kalimat haji sanati. Walaupun tulisannya ada, tapi itu seakan-akan hilang. Berarti nggak jelas Ramadan yang mana. Nah, takutnya nggak puasanya, karena Ramadannya nggak jelas. Jadi harus jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita kerjakan esok adalah Ramadan tahun ini. Supaya jelas bahwa Ramadan yang Ramadan ini, maka kalimat Ramadannya mesti dibaca Kenapa dibaca JR? Diidopati lima ba'dahu, karena kalimat Ramadannya diidopatkan, disandarkan ke kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati yang mengandung arti tahun ini. Ramadhani haji sanati, Ramadan tahun ini. Kira-kira jelas nggak? Bisi kurang jelas dan tahu kayak Allah. Jadi asal langsung kita baca kesorangan loh. Bisa tuh baca kita betul. Nggak konek. Boro-boro kita dulu, kita jawab ya. Masya Allah. Dah. Mohon maaf bapak-bapak, oleh karena malam ini adalah malam kita tawakukan ya, penutupan sementara pengajian rutin kita. Jadi mohon maaf, jadi waktunya agak lama sedikit, dan nggak apa-apa ya. Kalau saya tahu saya itu bonus. Bisi bapak terido tuh ya. Amin insya Allah. Mudah-mudahan menang ridho Allah. Insyaallah kabung. Nah, setelah ini mana-mana di mana makan ya? Gue tidak diunggah. Ayo siaran. Alhamdulillah bapak-bapak ya, ada rezeki halal. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali itulah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan. Jadi sekali lagi, nanti malam pertama Ramadan niatnya 2 kali. Pertama niat puasa Ramadan betul bulan sekaligus mengikuti pendapat Imam Al untuk jaga jam. Kalau kita lupa nggak niat setiap harinya. Setelah itu kita baca niat Ramadan untuk puasa esok hari. Yuk kita baca bareng-bareng. Pertama niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus. Yuk mengikuti pendapat Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa di bulan Ramadan aku niat puasa Ramadan sebulan penuh wajib karena Allah. Nah, yuk kita baca niat puasa Ramadan untuk tiap hari. Pendapat Imam Syafi'i, nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadhani ajis sakati lillahi ta'ala. Akhirnya Al-Fakir mohon maaf kalau selama Al-Fakir ngajar di sini selama 18 tahun ya. Kemarin sudah disampaikan, Al-Fakir mulai ngajar di sini tanggal 18 Januari tahun 2008. Sekarang udah tahun 2024.
Berarti 2008 diambil 2026 diambil 2008 berapa hasilnya? 18 tahun. Dan malam ini ada pertemuan yang ke-481. Itu teh aya libur lah. Kalau libur mah mungkin lebih dari 500. Sebab pernah libur kan? Baik para jamaah. Covid. Covid kan? 2 kali. Baik para jamaah, mari kita tutup kali kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirati lana wa li jami'i ahli wa li zawjatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina qarabatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian adalah